Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter, Everyday Runners, pelari hore yang hobinya lari setiap hari. Hari ini kita akan melakukan first impression terhadap sepatu Ardiles Infinity Ride-On. Nah, sepatu ini memang dikirimkan oleh Ardiles untuk saya review. Tetapi memang review ini tidak bisa dipengaruhi oleh pihak siapapun. Dan juga memang akan saya buat seobjektif mungkin dari apa yang saya rasakan dari lari pertama di Ardiles Infinity Ride-On ini. Oke, langsung saja kita bahas sepatu ini. Sebelum ngomongin spek dari upper, insole, midsole, dan juga outsole, kita bahas impresi awal banget gitu ya ketika mendapatkan sepatu ini. Pertama adalah dari segi warnanya nih, warnanya biru dan orange, ini dua warna kesukaan saya gitu ya, jadi bagus. Ada warna yang lainnya itu ada warna putih dan juga orange atasnya, tapi ini menurut saya yang paling bagus gitu ya, selera tapi warna. Nah, kemudian kedua adalah dari segi harganya nih, harganya 500-an. Nah, dari harga itu kalian dapat build quality yang lumayan bagus gitu ya, dan ini nggak kelihatan murahan gitu ya, dan ini memang semuanya rapih, bagus untuk build quality-nya. Nah, kemudian untuk beratnya itu sendiri, beratnya ini terbilang sedang ya, nggak terlalu ringan tapi nggak terlalu berat banget. Nah, ketika dipakai memang cukup ringan gitu ya, tapi nggak sampai ringan banget tapi juga nggak berat, sedang-sedang saja. Nah, kita untuk mereview ini harus melihat Ride-On ini ditujukan untuk apa gitu ya. Di sini ada tulisannya Ride-On Speed, maksimum speed to run faster. Jadi memang digunakan untuk sepatu kenceng-kencengan. Jadi kita nilainya ini sebagai sepatu yang ditujukan untuk kenceng-kencengan. Langsung saja kita bahas speknya, mulai dari upper terlebih dahulu, bagian atas semuanya ya. Pertama ini bagian atas itu uppernya terbuat dari mesh. Meshnya lumayan tebal gitu ya. Nah, Ardiles namanya adalah Metaskin, menamakannya sebagai Metaskin. Nah, ini meshnya lumayan tebal tapi memang agak ada bolong-bolongnya gitu, masih kerasa anginnya masuk sedikit gitu ya. Jadi tidak terlalu panas tapi juga tidak terlalu adem banget gitu ya, sedang-sedang saja. Kemudian untuk toe box-nya bagian depan ini memang lumayan tipis gitu ya, lumayan narrow. Jadi memang untuk sepatu speed ini cocok seperti ini ya, biar kaki kita ini nggak kemana-mana gitu ya, dan memang biar nggak mantul-mantul, kaki kita tidak bergoyang-goyang juga gitu. Jadi memang cocok untuk model narrow seperti ini. Cuman memang buat teman-teman yang kakinya besar atau nyari yang roomy emang kurang cocok gitu ya. Cocoknya untuk yang memang nyari kecepatan dan tipe kaki yang nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar, kalian mungkin bisa upsize gitu ya. Kalau saya sendiri true to size, ukuran 43, masih ada sisa satu jari segini sedikit gitu ya. Nah, ini masih lumayan cocok. Kemudian untuk tali sepatunya ini standar, memang agak lebar sedikit gitu ya untuk ukuran tali sepatu zaman sekarang. Dan juga ada runners knot-nya nih yang sudah saya gunakan. Ini tali sepatunya no problem, semuanya bekerja dengan baik. Dan di bagian tengahnya ini ada yang nyambung ke bagian tang. Nah, ini biar tangnya juga gak kemana-mana gitu ya. Nah, untuk tangnya sendiri ini terbilang sangat tipis gitu ya. Memang ditujukan untuk sepatu speed, dan memang biar breathable-nya juga lebih enak gitu ya, lebih adem. Nah, ini cocok untuk sepatu speed juga gitu ya, nggak terlalu tebal banget seperti itu. Nah, ini standar, tidak ada sabuknya atau tidak ada yang nempel ke bagian dalamnya gitu ya, tapi memang nggak kemana-mana karena nyambung ke tali tadi seperti itu. Kemudian untuk kolarnya ini lumayan, masih ada padding-paddingnya kanan kiri sampai belakang gitu ya, cukup empuk tapi tidak terlalu berlebihan. Kemudian untuk heel counternya ini ada struktur cuman nggak yang keras banget gitu ya, masih bisa ada fleksibelnya. Nah, sepatu ini uppernya memang terbilang bagus untuk sepatu speed karena ngelok banget yang saya bilang tadi ya, kaki kita itu nggak gampang bergeser kemana-mana. Dan saya gunakan untuk pertama kali lari adalah untuk negatif split run, jadi larinya dari pelan, sedang sampai ke kenceng. Nah, semakin kenceng ini tetap bisa menjaga kaki kita nggak berpindah kemana-mana seperti itu. Kemudian lanjut ke insole-nya ini dinamakan sebagai Evo Blast oleh Ardiles. Nah, ini termasuk insole yang cukup empuk gitu ya untuk sepatu lokal, dan ketika kaki saya masuk pertama kali ini juga kerasa empuknya. Dan si insole ini sangat-sangat mengakomodir untuk bagian midsole-nya. Nah, ini karena memang sepatunya speed, untuk kenceng-kencengan memang
karakter insole yang dibuat oleh Ardiles ini termasuk yang responsif, lebih ke arah firm gitu ya, karena memang dibuat untuk stabil. Nah ini juga nggak terlalu fleksi banget gitu ya, tapi memang akhirnya bisa untuk kenceng-kencengan gitu ya, bisa stabil di kecepatan yang tinggi seperti itu. Jadi ini cocok, tidak terlalu soft, agak firm, tapi memang nggak keras banget, nggak sampai yang nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya. Dan terbantu oleh tadi insole-nya yang empuk kayak gitu. Lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya ini banyak ya. Yang birunya ini adalah karetnya, yang putihnya ini expose midsole atau bagian EVA-nya gitu ya. Nah, ini bener-bener traksinya luar biasa untuk di aspal basah dan juga kering. Cuman kalau di pasir ini banyak yang stuck ya. Di dalam sini agak sedikit licin sih enggak gitu ya, cuma agak ragu-ragu aja. Nah ini emang banyak banget gitu ya rubbernya. Mungkin kedepannya bisa dikurangin di bagian-bagian yang tidak kena kontak langsung gitu ya, seperti itu, untuk bisa memperingan sepatu ini. Jadi kalau memang lebih ringan lagi, ini lebih enak banget lagi untuk kecepatan yang lebih tinggi lagi gitu ya, seperti interval di pace 2 atau 3 bahkan gitu ya, seperti itu. Jadi untuk penggunaannya sih enak untuk jarak pendek dan kecepatan tinggi gitu ya. Bisa untuk temporan, bisa untuk fartlek, bisa untuk mungkin lari 12 menit kalau memang kalian ngerasa cukup ringan sepatunya gitu ya. Nah, kalau untuk atlet-atlet sendiri pakai ini untuk HM sampai FM gitu ya. Tapi mungkin kalau saya pribadi gitu ya, nggak sekuat itu kakinya. Jadi saya mungkin bisa pakainya untuk kecepatan di jarak 5 sampai 10 km, tapi untuk speed yang lumayan kencang gitu ya. Untuk temporan lah ini lumayan enak gitu. Nah ini buat kalian yang nyari sepatu yang cukup ringan dan bisa untuk temporan, fartlek, kecepatan yang tinggi, jarak pendek, ini sepatunya cocok ya, dari Ardiles, namanya Ardiles Ride-On. Yang paling unggul dari sepatu ini adalah locking sistemnya. Ini kerasa banget, secure banget kaki kita gitu ya, seperti itu. Nah ini keren, dan semoga kedepannya Ardiles bisa bikin sepatu-sepatu yang lebih keren lagi, karena sekarang membuat line up running performance gitu ya, Infinity, mulai dari Ride-On, Flash S sampai Extend seperti itu. Jadi sukses untuk Ardiles kedepannya, dan juga bisa bersaing juga untuk brand-brand lokal lainnya. Dan brand lokal lainnya juga jangan sampai ketinggalan ya sama Ardiles gitu, harus lebih inovatif lagi. Oke, itu saja untuk review first impression pertama dari sepatu ini, dari lari pertama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya, bye.